Selamat pagi waktu Washington DC, Oki dan Mila. Ya, Valdia, ada informasi mengenai pengawal pribadi Donald Trump yang terinfeksi corona. Bagaimana informasi terkininya? Apakah ada treatment khusus mengenai pengamanan terhadap Donald Trump yang diberlakukan? Ya, Oki dan Mila, pengawal pribadi dari Presiden Donald Trump atau yang biasa disebut juga sebagai seorang valet adalah seorang personel angkatan laut dan ia positif terinfeksi virus corona. Karena kedekatan jarak atau proximity antara seorang presiden dan pengawalnya, maka Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence telah menjalani kembali tes diagnosa virus corona. Hasil tes keduanya negatif dan Gedung Putih mengatakan bahwa keduanya dalam kondisi sehat. Hal ini atau tes diagnosa virus corona ini adalah yang ketiga bagi Presiden Trump. Dan Gedung Putih juga menyatakan bahwa dengan adanya kasus positif pengawal Presiden Trump ini, maka tes diagnosa juga ditingkatkan secara internal di kalangan Gedung Putih. Dikabarkan pengawal Presiden Trump itu mengalami gejala virus corona pada Rabu pagi pekan ini. Pengawal itu bertanggung jawab atas makanan yang dihidangkan untuk Presiden Trump dan juga anggota keluarganya. Ia juga bertanggung jawab dalam mendampingi Trump di tugas-tugas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pekan ini Trump mengunjungi sebuah pabrik masker di Arizona. Tidak jelas apakah pengawal tersebut juga ikut bersama rombongan Presiden Trump ke kunjungan ini. Namun dalam kunjungan itu Trump mendapatkan sorotan karena di kunjungan ke pabrik masker itu Trump tidak mengenakan masker padahal ia berada di dalam satu ruangan dengan banyak orang. Oki dan Mila. Valdia, lantas bagaimana kondisi di negara-negara bagian yang memutuskan untuk membuka kembali kegiatan perekonomian? Apakah ada peningkatan untuk kasus COVID-19 di negara-negara bagian itu dan apakah rumah ibadah telah kembali dibuka? Ya, Oki dan Mila, saat ini lebih dari separuh negara-negara bagian di Amerika Serikat telah membuka kegiatan perekonomian mereka dan kegiatan-kegiatan publik lainnya, termasuk juga rumah-rumah ibadah. Umumnya kegiatan perekonomian ini berlangsung dengan pembatasan-pembatasan, seperti misalnya maksimum kapasitas sebuah fasilitas ditetapkan maksimal 25% dari kapasitas normal. Kemudian juga jarak antara meja misalnya di restoran-restoran itu ditentukan. Namun untuk rumah-rumah ibadah ini belum ada panduan yang jelas dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Misalnya untuk masjid apakah boleh sholat berjamaah? Kemudian di gereja apakah boleh bernyanyi karena droplet atau uap air bisa menyebar dengan lebih jauh dengan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Seperti yang tadi saya sampaikan, belum ada panduan yang jelas mengenai hal ini karena panduan yang kemarin disampaikan oleh Pusat Pengendalian Penyakit Menular Amerika Serikat ini ditolak oleh Gedung Putih karena dianggap terlalu restriktif. Kemudian tak bisa disangkal bahwa pembukaan kegiatan perekonomian ini memang berlangsung di tengah pandemi. Saat ini secara umum terdapat penambahan ribuan kasus di Amerika Serikat per minggu bahkan per harinya di setiap negara-negara bagian, meskipun di setiap negara-negara bagian situasinya berbeda. Namun tidak bisa disangkal juga bahwa faktor utama pembukaan kegiatan perekonomian ini adalah faktor ekonomi. Data terbaru pagi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Amerika Serikat akibat wabah virus corona mencapai 14,7%. Jika kita bandingkan dengan Februari sebelum ada perintah untuk tetap tinggal di rumah, ini tingkat pengangguran di Amerika Serikat berada di kisaran 3%. Jadi berarti saat ini akibat wabah virus corona 1 dari 5 warga Amerika kehilangan pekerjaan mereka dan ini menjadi faktor pendorong kuat bagi negara-negara bagian untuk membuka kembali kegiatan perekonomian mereka. Dan efek dari pembukaan kembali kegiatan perekonomian ini bisa dilihat dari sebagian besar negara-negara bagian yang membuka kembali kegiatan perekonomian mereka ini mendapati peningkatan jumlah kasus virus corona. Kemudian sebagian kecil lainnya menunjukkan jumlah kasus virus corona yang stabil atau sama, dan sebagian kecil negara-negara bagian yang lainnya termasuk negara-negara bagian yang masih menutup
kegiatan perekonomian ini menunjukkan tingkat penurunan virus corona, termasuk negara bagian New York yang memiliki kasus dan kematian akibat virus corona paling tinggi di Amerika Serikat. Hal ini senada atau sama dengan perkiraan para ahli penyakit menular di Amerika Serikat yang telah mengatakan bahwa akan ada kenaikan virus corona dan kematian akibat wabah virus corona setelah atau begitu negara-negara bagian membuka kegiatan perekonomian mereka. Pekan ini Presiden Trump membenarkan hal itu. Ia menyatakan bahwa memang akan ada lebih banyak kematian akibat wabah virus corona. Namun menurutnya hal ini adalah konsekuensi dari pembukaan kegiatan perekonomian. Ia yakin bahwa orang-orang masih akan tetap memberlakukan atau menetapkan pembatasan sosial, kemudian kebersihan diri, meskipun hal itu tidak bisa dijamin dan tidak ada jaminan mengenai hal itu, tetapi menurutnya semua ini adalah jalan yang patut ditempuh. Dan saya mengutip pernyataan Presiden Trump bahwa semua ini akan berlalu, meski ia membenarkan bahwa akan ada peningkatan jumlah kematian dan hal itu adalah konsekuensi dari pembukaan kembali kegiatan perekonomian. Di saat yang sama, pemerintah Amerika Serikat juga menargetkan akan memberikan tes diagnosa virus corona bagi semua warga Amerika Serikat pada bulan September. Sampai saat ini jumlah orang yang telah dites diagnosa virus corona ini lebih dari 8 juta orang. Lebih dari 1,2 juta orang positif terinfeksi virus corona dan lebih dari 75.000 orang meninggal dunia. Rekan-rekan. Baik, Valdia, terima kasih atas laporan Anda. Stay safe dan jaga kesehatan. Terima kasih Valdia. Ya, demikian. Terima kasih rekan-rekan. Valdia Baraputri melaporkan langsung dari VOA di Washington DC.